Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Meringankan Beban, ditulis oleh Karen Pimpo. Kisah inspiratif. Ketika para wanita dalam kelompok pendalaman Alkitab kami yang baru terbentuk menghadapi serangkaian tragedi, kami pun membagikan pengalaman pribadi kami kepada satu sama lain secara mendalam. Ada yang kehilangan ayah, ada yang merasakan pedihnya menghadapi ulang tahun pernikahan setelah bercerai,
Ada pula yang melahirkan anak yang tuli total, dan yang lain harus melarikan anak ke IGD. Semua itu adalah pengalaman yang terlalu berat untuk dilalui siapa saja seorang diri. Kerapuhan masing-masing dari kami menjadikan semua orang lebih terbuka. Kami menangis dan berdoa bersama, sehingga kami yang tadinya tidak saling mengenal ini akhirnya menjadi teman-teman dekat, hanya dalam waktu beberapa minggu. Sebagai bagian dari satu tubuh yang disebut gereja, para pengikut Yesus dapat hadir untuk mendampingi orang-orang yang sedang menderita dengan cara yang personal dan mendalam. Ikatan persaudaraan kita sebagai saudara-saudari dalam Kristus tidaklah tergantung pada berapa lama kita sudah saling mengenal atau adanya kesamaan di antara kita. Sebaliknya, kita melakukan apa yang Paulus perintahkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2, dengan bersandar pada kekuatan Allah, kita mendengarkan, berempati, menolong semampunya, dan juga berdoa. Kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus berkata bahwa ketika kita melakukannya, kita memenuhi hukum Kristus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Beban kehidupan bisa terasa berat, tetapi Dia telah memberikan kepada kita keluarga rohani untuk meringankan beban tersebut. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapa yang sedang menderita di sekitar Anda? Bagaimana Anda dapat meringankan beban mereka hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Suatu gaya hidup yang hanya dimungkinkan oleh ketergantungan terus-menerus kepada Roh Kudus. Galatia 6 ayat 1-10 memberikan bimbingan praktis tentang cara menerapkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus berfokus kepada tanggung jawab bersama dari komunitas orang percaya dan tanggung jawab pribadi masing-masing orang. Misalnya, komunitas iman berusaha untuk menegur dan memulihkan seseorang yang tertangkap berbuat dosa, sementara masing-masing orang percaya harus selalu waspada dengan menjaga diri mereka sendiri. Demikian juga, sebagai kelompok yang berbagi hidup bersama, komunitas orang percaya dapat saling membantu menanggung beban, sementara setiap pribadi bertanggung jawab untuk menguji pekerjaannya sendiri dan memikul tanggungannya sendiri. Paulus mengundang komunitas iman untuk bersama-sama melayani masyarakat luas maupun bertanggung jawab secara pribadi, agar mereka dapat berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih buat Saudara PS Daniel Mailangkai sebagai Gembala Senior di GBI atas bantuannya dalam penyusunan renungan kali ini. Ketika kita menghadapi kekecewaan besar dalam kehidupan, reaksi kita umumnya ialah mundur dan mengisolasi diri kita sendiri. Mengapa? Kita ingin menanganinya sendiri. Kita ingin merahasiakan rasa kehilangan, kegagalan, kesalahan dan kesulitan kita, menarik diri karena gengsi, malu diketahui orang lain. Sungguh itu adalah ide yang buruk. Masa-masa ketika Anda menghadapi kekecewaan, kesulitan, atau kehilangan ialah masa di mana Anda paling membutuhkan teman-teman
Anda perlu menerima bantuan dari orang lain. Allah tidak merancang Anda untuk menangani semua rasa sakit dan stres dalam hidup Anda seorang sendiri. Allah berfirman, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Kita terikat satu sama lain, kita saling membutuhkan, kita makhluk sosial yang diciptakan hidup dalam komunitas. Hal pertama yang Allah katakan di Taman Eden adalah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita diciptakan untuk memiliki relasi-relasi dengan orang lain. Ayub 6 ayat 14, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Akan ada waktu dalam hidup Anda di mana Anda merasakan rasa sakit yang teramat sangat sehingga membuat Anda berkata, "Aku tidak percaya pada Tuhan sekarang." Di saat itulah Anda membutuhkan sahabat-sahabat yang datang pada Anda dan berkata, "Tidak apa-apa, kami akan mewakilimu untuk percaya padanya." Akan datang suatu waktu di mana Anda akan berkata, "Aku tidak percaya padamu sekarang. Aku meragukanmu." Di saat itulah Anda membutuhkan sahabat-sahabat yang ikut campur tangan dan berkata, "Tidak apa-apa, kami akan mewakilimu untuk mempercayakannya menolongmu menghadapi ini." Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2, apa hukum Kristus menyangkut hal ini? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah memerintahkan kita untuk saling membantu. Setiap kali Anda membantu orang yang sedang menghadapi kepedihan, maka Anda sedang memenuhi hukum Kristus itu dan Anda sedang menjadi mitra Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama. Dan siapa yang menjadi mitra Tuhan untuk menolong sesama, ia pasti diberkati Tuhan. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Tetapi ayat-ayat di atas jangan diartikan keliru sehingga Anda menjadi malas tidak mau bekerja tapi mau hidup nyaman dan hidup hanya bergantung dari orang lain saja. 2 Tesalonika 3 ayat 10-12, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Perhatikan kata menanggung, saya terjemahkan meniadi. Menang sepanggung, artinya di atas panggung kehidupan ini jangan egois mau menang sendiri tapi relakanlah semua saudaramu ikut merasakan kemenanganmu. Sebab hidup ini bukanlah kompetisi untuk saling menjatuhkan, saling membiarkan, menterlantarkan, tapi firman Allah berkata, hidup adalah saling menanggung beban. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ketika Anda sedang dalam masalah kesulitan, jangan menutup diri karena gengsi. Ceritakan kepada saudaramu dalam komunitasmu.
Anda sedang memenuhi firman Kejadian 2 ayat 18, ketika saudaramu dalam kesulitan, tolonglah dia, topang dia sehingga imannya bangkit kembali dan ia bisa kembali melihat kasih dan kebesaran Allah. Ketahuilah bahwa dengan menolong sesama, Anda sedang memenuhi Galatia 6 ayat 2. Mencoba untuk menangani masalah Anda sendiri hanya akan membuat Anda semakin lelah dan stres. Anda harus menerima bantuan orang lain, nasihat orang lain, perhatian dan doa dari seiman dan membiarkan mereka mendukung Anda. Anda harus keluar dari rasa malu, gengsi Anda. Anda harus sadari bahwa manusia dicipta untuk hidup secara berkomunitas dalam komunitas keluarga kerajaan Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.